Mana yang saudara pilih? Menjadi tuan atau menjadi hamba? Memerintah atau diperintah? Tanpa harus disurvei terlebih dahulu, banyak orang pasti akan memilih menjadi tuan daripada menjadi hamba, memerintah daripada diperintah. Karena menjadi tuan atau bos berarti mempunyai wewenang dan kuasa untuk memerintah serta dihormati oleh bawahannya. Namun tidak mudah bagi seorang yang menempati posisi di atas dan terhormat untuk mau merendahkan diri dan berbaur dengan mereka yang ada di bawahnya. Saudara, dalam Lukas 17 ayat 10 firman Tuhan berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditunjukkan atau ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengerti betul mendalam firman Tuhan lebih menunjukkan sikapnya sebagai tuan daripada seorang hamba Tuhan. Mereka suka sekali mendapatkan pujian, penghormatan, dan pengakuan dari sesamanya. Dalam Matius 23 ayat 6-7 menceritakan mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka juga suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Bukan hanya itu, mereka juga memandang rendah orang-orang berdosa. Sementara menjadi hamba berarti harus siap untuk diperintah serta melayani dimanapun dan kapanpun tanpa punya hak untuk membantah atau mengelak. Jarang sekali orang mau menjadi hamba bagi orang lain. Tapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya dia punya hak penuh untuk memerintah dan dilayani karena dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan Yesus di atas segala tuan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Yesus. Filipi 2:6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Justru dia datang ke dalam dunia ini, Alkitab menyampaikan dalam Matius 20 ayat 28, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi ketebusan banyak orang. Saat melayani di bumi, Tuhan Yesus harus mengalami penolakan, cibiran, dan fitnahan. Namun dia tetap membuka tangannya untuk menolong, menyembuhkan, memberkati setiap hidup mereka. Bahkan saat diolok-olok, diludahi, dianiaya, disiksa, dan dia harus sampai mati dan kayu salib, saudaraku, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya yang menunjukkan bahwa dia kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, dan dendam terhadap mereka. Justru di dalam hal itu dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Sudah bisa lihat dalam Lukas 23:34. Nah, karena itu di dewasa ini banyak orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan memposisikan dirinya sebagai tuan daripada hamba. Kita cenderung minta dilayani daripada kita melayani orang lain. Mudah menggerutu, mudah bersungut-sungut bila tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau tidak nyaman dalam hidup kita. Kita maunya langsung terlibat dalam pelayanan yang begitu besar sehingga yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ada pula yang berani pasang tarif, saudara. Hati hamba telah kehilangan esensinya. Karena itu ingatlah selalu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kiranya renungan ini dapat memberikan kita kekuatan dan mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri kita agar kita belajar sama seperti Kristus, di mana ia telah rela bukan menjadi tuan, tapi dia menjadi hamba untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu kita mau belajar sama-sama mengevaluasi diri kita untuk kita mengenal lebih dalam lagi mengenai karakter Kristus. Saudaraku,
Marilah kita belajar untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.